Nekat melawan arah dengan kecepatan tinggi hingga menabrak sejumlah kendaraan. Seorang pengemudi minibus jadi sasaran kemarahan warga di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tidak terima dengan putusan majelis hakim, keluarga korban pembacokan mengamuk di kantor pengadilan negeri Maumere. Para pengunjung pantai Drini Gunung Kidul, Yogyakarta panik saat ombak besar menerjang. Akibatnya 2 wisatawan terseret ombak hingga ke tengah laut. Ribuan aparat keamanan pemerintah Kerajaan Arab Saudi diterjunkan ke kawasan Mekah menjelang puncak ibadah haji yang akan dimulai pada hari Kamis, tanggal 7 Juli. Ibadah haji tahun ini merupakan yang terbesar sejak pandemi COVID-19. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali hadir menjumpai Anda dalam Fokus Pagi kali ini Selasa 5 Juli 2022. Ya, bagaimana kabar Anda pemirsa? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan TV juga semoga dalam kondisi sehat ya. Ya, amin. Ya pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kita hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi. Ya, tembok sebuah toko listrik di Cakung, Jakarta Timur ini tiba-tiba ambruk pada Senin malam. Ya, akibatnya akses jalan ratusan kepala keluarga di Kelurahan Rawatrate ini tertutup, pemirsa. Sejumlah pekerja berupaya membersihkan puing tembok yang porak-poranda di Jalan Raya Bekasi, Kelurahan Rawatrate, Cakung. Diduga pondasi tembok toko tergerus akibat pengerjaan saluran air yang berada tepat di samping toko. Akibatnya puing tembok menutup gang air tawar yang menjadi salah satu akses menuju ke permukiman warga. Tidak ada korban dalam insiden ini, sementara itu petugas masih membersihkan puing tembok agar akses warga kembali terbuka. Dari informasi kebakaran, sebuah rumah di Jalan Kalibata Selatan, Pancoran, Jakarta Selatan hangus terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran karena saat kebakaran terjadi rumah dalam kondisi kosong ditinggal penghuninya. Api yang muncul dari sebuah rumah di Jalan Kalibata Selatan 2G, Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan, Senin petang cukup membuat warga sekitar panik. Terlebih, kencangnya angin ditambah banyaknya material yang mudah terbakar, membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan rumah. Ada penghuninya, tapi kebetulan penghuninya pergi, kosong dia. Jadi kronologinya ya kita kurang tahu gitu. Ini diduga api berasal dari mana Pak awalnya Pak? Dari tengah, tadi tengah itu kelihatan. Tadi kecil, lama-lama gede. Karena dia banyak perabotan. Puluhan petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkarmat Jakarta Selatan yang menurunkan 10 mobil pemadam langsung berjibaku memadamkan api. Api akhirnya bisa dipadamkan setelah sekitar 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Namun hingga Senin malam, belum diketahui penyebab kebakaran yang menelan kerugian hingga ratusan juta rupiah tersebut. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Kebakaran juga terjadi di gudang produksi pengolahan minyak kelapa sebuah perusahaan di Mojokerto, Jawa Timur yang hangus dilalap api. Akibatnya perusahaan tersebut merugi hingga ratusan juta rupiah. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi ketika kobaran api membakar gudang produksi pengolahan minyak kelapa pada Senin siang. Cuaca panas serta hembusan angin kencang mempercepat penyebaran api hingga menghanguskan seluruh bagian gudang yang terletak di Desa Perning, Mojokerto, Jawa Timur.
Tidak adanya foam atau busa menyulitkan petugas melakukan pemadaman sehingga api terus berkobar dan melalap bangunan itu beserta isinya. Diduga kebakaran itu disebabkan tungku pengolahan yang terlalu panas hingga mengalami kebocoran yang mengakibatkan minyak kelapa menetes ke mesin produksi dan menimbulkan percikan api. Ini kan minyak Pak yang terbakar, seharusnya kita menggunakannya bukan air, jadi kita menggunakan foam. Karena minyak kalau disemprot dengan air tidak malah padam, malah menjadi besar. Jadi ini perusahaan harus menyediakan foam untuk dicampurkan air biar cepat padam. Perkiraan saya ini masa yang terlalu panas, akhirnya timbullah api. Meski demikian, polisi masih mengusut penyebab asal api yang menyebabkan kebakaran. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa itu dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Sekelompok massa membakar ruko dan juga sepeda motor di kawasan Sleman, Yogyakarta. Ya, keadaan ini sempat tegang dan dampak dari keributan ini karena dari sehari sebelumnya, pemirsa. Enam sepeda motor dan 2 rumah toko atau ruko di Babarsari, Sleman, Yogyakarta rusak setelah dibakar massa pada Senin siang. Setelah menurunkan 4 mobil pemadam kebakaran, kobaran api dapat dipadamkan dalam tempo setengah jam. Ya kalau pemadaman sekitar 30 menit, ya tadi di bagian itu ke ruang pertemuan untuk ruko ini, terus ini ada satu ruko rumah makan. Aksi pembakaran motor dan ruko itu merupakan buntut dari keributan antar 2 kelompok massa di sebuah kafe yang terjadi pada hari Sabtu pekan lalu. Saat itu, ada 3 orang terluka karena serangan dengan senjata tajam. Dan pada hari Senin ini, sejumlah teman korban mendatangi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meminta kejelasan pengusutan kasus penganiayaan tersebut. Usai dari Mapolda Istimewa Yogyakarta, masa lalu berulah di Babarsari. Jadi memang ada penyampaian pendapat dari teman-teman yang merupakan tindak lanjut dari peristiwa yang kemarin, karena ada keributan di kafe dan terjadi penganiayaan, dan salah satu korban ini namanya adalah teman-temannya, dan minta untuk penjelasan terkait dengan penanganan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian yang timbul diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kini, kasus keributan itu masih ditangani Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, Yogyakarta. Di informasi berikutnya, tidak terima dengan putusan majelis hakim, keluarga korban pembacokan mengamuk di kantor Pengadilan Negeri Maumere. Mereka menganggap vonis 9 bulan penjara terhadap terdakwa dinilai terlalu ringan, apalagi korban pembacokan mengalami cacat seumur hidup. Teriakan dan saling tunjuk keluarga korban mewarnai sidang vonis kasus pembacokan terhadap Ivanto Ubanus Kono yang terjadi beberapa bulan silam. Protes langsung disampaikan keluarga korban sesaat setelah Majelis Hakim PN Maumere menghukum terdakwa dengan 9 bulan penjara. Aksi protes keluarga korban pun berlanjut hingga di luar sidang. Kejadian ini membuat aparat gabungan dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur disiagakan. Mereka sempat kewalahan untuk menenangkan keluarga korban. Itu kami dari keluarga tidak terima, memang terlalu rendah. Sementara anak kami cacat seumur hidup. Yang kecilnya sudah dia tidak akan pernah bisa berlutut untuk berdoa, atau dia tidak pernah bisa lagi. Tapi itu dibilang ringan. Meski demikian, keluarga korban mengaku pasrah dengan putusan pengadilan, serta meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere lebih bijaksana dalam menangani kasus persidangan. Jonda Gomez melaporkan dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. 2
Dua kelompok geng motor terlibat tawuran di depan Masjid Pahoman, Bandar Lampung. Dalam waktu singkat, aksi tawuran ini viral di media sosial. Tawuran antar geng motor terekam kamera pengawas Masjid Pahoman di Jalan Dr. Susilo, Bandar Lampung. Dua pemuda yang berboncengan jatuh dari motornya hingga dianiaya oleh sekelompok anggota geng motor lainnya. Pengurus masjid yang mempersiapkan kelengkapan salat subuh sempat melihat kejadian itu, tapi saat itu kedua belah pihak sama-sama melarikan diri. Belum ada pihak yang menjadi korban melapor, tetapi polisi tetap melakukan penyelidikan. Kami sudah mengidentifikasi dari beberapa kelompok yang nanti mungkin kita akan dalami apa peran masing-masing. Mereka itu memang ada kaitan dengan geng motor di Kota Bandar Lampung. Kapal Roro yang akan bersandar di Pelabuhan Bakauheni Lampung menabrak dermaga pelabuhan. Pihak otorita Pelabuhan Bakauheni memastikan kapal Roro tetap bisa beroperasi dan langsung berlayar menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Dalam video terekam detik-detik saat kapal Roro PT Gunung Agung Makmum Raja Basa menabrak dermaga 1 Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada Minggu sore. Kapal yang tak terkendali sempat membuat panik petugas di dermaga yang akan mengatur bongkar muat. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun vendor penahan kapal di dermaga 1 rusak tertabrak. Menurut petugas ASDP Bakauheni, kapal Roro sulit dikendalikan saat akan bersandar akibat terbawa arus deras di bawah laut. Hingga Senin siang, kapal Roro tetap beroperasi dan langsung bisa kembali melakukan pelayaran menuju Pelabuhan Merak, Banten. Kita beralih ke informasi lainnya. Terseret arus banjir, seorang bocah di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur ditemukan meninggal dunia. Sementara di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, tim SAR gabungan terus mencari salah satu wisatawan yang hilang karena diterjang ombak Laut Selatan di Pantai Drini. Detik-detik kepanikan pengunjung saat ombak besar menerjang kawasan Pantai Drini Gunung Kidul, Yogyakarta terekam kamera amatir. Terlihat tim SAR yang melihat kejadian mencoba menolong para wisatawan yang terjebak besarnya ombak yang datang. Saat kejadian, dua wisatawan asal Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah terseret ombak hingga ke tengah laut. Satu orang berhasil diselamatkan, namun seorang lainnya atas nama Fajar Budi Prakoso hingga kini belum diketahui nasibnya. Melakukan pemantauan dari atas tebing, kemudian penyisiran lewat laut. Kita mulai dari jam 6 pagi tadi, namun untuk sampai dengan hari ini untuk hasil masih minim. Kendala dalam pencarian ini ombak terlalu masih besar. Sementara di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, pencarian seorang bocah yang hanyut di bawah arus banjir terus dilakukan petugas. Setelah hari kelima pencarian, jasad Aridon Medo berhasil ditemukan petugas dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan warga di pinggir kali Nunkolo berjarak sekitar 18 km dari lokasi kejadian. Kini jenazah korban telah diserahkan ke pihak keluarga untuk selanjutnya akan dimakamkan. Tim Liputan melaporkan. Diguyur hujan deras selama beberapa jam, sejumlah permukiman di kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan dilanda banjir. Di Martapura, Kabupaten Banjar misalnya, warga mulai dievakuasi. Ketinggian banjir yang terus bertambah hingga masuk ke rumah-rumah di kota Banjarbaru membuat perabot ikut terendam. Banjir setinggi hingga 40 cm menggenangi sejumlah kawasan seperti Landasan Ulin dan Guntung Alaban. Demikian pula di kawasan Gunung Ronggeng, Sungai Ulin Utara, Banjarbaru. Sudah sering banjir nah? Sudah sering, tapi nggak yang sampai sederas ini lah Pak. Ini hujannya? Dari jam 6 pagi tadi Pak Ai. Airnya tergenangan luar biasa. Demikian dilaporkan untuk wilayah sekumpul. Sementara itu jalan-jalan utama di kawasan Martapura Kabupaten Banjar juga terendam banjir dengan ketinggian 20 hingga 30 cm.
Mengantisipasi banjir yang terus meluas, sejumlah warga mulai dievakuasi. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Banjar Senin siang mengevakuasi warga yang rumahnya terendam banjir parah ke area yang tidak tergenang. Ketinggian banjir membuat sejumlah warga harus berenang, sedangkan derasnya arus membuat warga harus berpegangan pada tali saat menerobos banjir. Warga yang dievakuasi ada 11 orang, terdiri dari 2 ibu-ibu hamil, kemudian ada 2 orang anak, sisanya orang dewasa. Di kota Banjarmasin, banjir yang melanda juga membuat sejumlah permukiman terendam hingga 30 cm. Di Prona 1 Banjarmasin Selatan misalnya, menurut warga, banjir kerap melanda permukiman mereka setiap kali hujan deras turun selama berjam-jam hingga mengakibatkan air sungai meluap. Warga berharap pemerintah segera menormalisasi sungai agar banjir yang datang setiap kali hujan deras turun cepat surut. Lutfi Darlan melaporkan dari Kalimantan Selatan. Terowongan di area tambang tembaga di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Senin siang longsor. Seorang pekerja tambang tewas tertimbun longsoran, sedangkan 3 lainnya mengalami luka-luka. Setelah insiden kecelakaan kerja yang mengakibatkan longsornya terowongan di area tambang tembaga PT Gemilang Limpah Internusa di Desa Kluwih, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Petugas kepolisian langsung menutup tambang. Aktivitas penambangan juga dihentikan sementara. Insiden ini berawal saat 4 pekerja tambang menggali tanah di terowongan setinggi 2 meter. Di kedalaman 600 meter, dinding terowongan tiba-tiba jebol saat mereka bermaksud membawa tanah galian keluar menggunakan gerobak. Insiden tersebut mengakibatkan Sutikno, salah satu pekerja tambang, tewas tertimbun. Seorang lainnya Sugeng mengalami patah kaki dan langsung dibawa ke puskesmas, lalu dirawat di rumah sakit di Yogyakarta. Sedangkan 2 penambang lainnya hanya mengalami luka ringan. Waktu itu 4, jadi yang 1 juga kena ketimpa batu, kakinya patah, yang 2 hanya luka ringan. Kemudian dibawa ke puskesmas Adirejo dan sekarang yang 1 dalam perawatan, yang 2. Sejumlah informasi aktual dan menarik lainnya masih akan hadir usai berkumandangnya azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, diantaranya nekat melawan arah dengan kecepatan tinggi hingga menabrak sejumlah kendaraan. Seorang pengemudi minibus jadi sasaran kemarahan warga di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tetaplah bersama kami. Selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Pemirsa, 70 rumah di Pantai Pebuahan, Bali rusak dihantam gelombang. Sementara di Pantai Susoh, Aceh, rumah warga yang berada di pesisir pantai hancur. Tujuh rumah warga di pesisir Pantai Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya Aceh rusak parah akibat dihantam gelombang pasang laut. Bahkan sebagian rumah tertimbun pasir lantaran derasnya banjirop yang melanda daerah itu. Abrasi laut terjadi di 2 desa, yakni Desa Kedai Pala Kerambil dan Desa Panjang Baru. Warga terdampak terpaksa mengungsi ke tenda darurat yang dibangun di halaman langgar desa. Abrasi ini terjadi tadi pagi sekitaran jam 8. Abrasi ini terjadi di 2 desa, yaitu Desa Panjang Baru dan Desa Kedai Pala Kerambil. Ini abrasi ini setiap tahun terjadi. Warga berharap pemerintah Aceh Barat Daya membangun tanggul laut agar rumah warga tidak rusak dihantam kuatnya gelombang air laut. Sementara di Pantai Pebuahan, Desa Banyu Biru, Jemberana, Bali, 70 rumah rusak akibat diterjang gelombang laut. Bahkan ada yang roboh akibat pondasinya tergerus. Tak hanya itu, jalan penghubung antar desa juga rusak sehingga tak bisa dilalui. Hingga Senin siang, sepanjang 2 km garis pantai sudah tergerus abrasi. Kerusakan garis pantai Pebuahan total hampir 2,6 kilo. Cuman yang terparah ada pemukiman itu sekitar 2 km.
yang terparah itu. Warga yang rumahnya hancur terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Mereka berharap pemerintah membantu memperbaiki rumah mereka yang rusak. Tim Liputan melaporkan. Angin kencang yang menerjang Magelang, Jawa Tengah pada Minggu sore mengakibatkan ratusan rumah porak-poranda. Dan pada Senin pagi, warga mulai bergotong royong memperbaiki rumah yang rusak. Warga Dusun Gondang Sari, Kecamatan Ketep, Magelang, bergotong royong membenahi rumah yang rusak setelah diterjang angin kencang pada Minggu sore. Kerusakan rumah kebanyakan pada bagian atap yang runtuh akibat terbawa pusaran angin kencang. Dari 7 rumah yang rusak, 4 rumah diantaranya mengalami rusak berat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, tapi kerugian warga ditaksir mencapai jutaan rupiah. Pemirsa, 3 orang yang berkendara sepeda motor di Surabaya terluka parah setelah ditabrak sebuah mobil yang keluar dari bengkel. Saat menabrak korban, mobil berjalan dalam posisi mundur. Rekaman CCTV di dekat lokasi kejadian menunjukkan mobil yang berjalan mundur dalam kecepatan tinggi menabrak dan melindas sepeda motor yang tengah melintas di Jalan Kapas Kampung, Surabaya, Jawa Timur. Laju mobil baru terhenti setelah menabrak pohon besar dan sebuah warung kopi. Dalam peristiwa itu, wanita pengendara sepeda motor bersama 2 anak yang diboncengnya mengalami luka parah. Bahkan korban sempat tak sadarkan diri. Semua korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Surabaya. Dari hasil pemeriksaan polisi, mobil yang menabrak korban saat itu baru keluar dari bengkel dalam posisi mundur. Namun pengemudi yang berusia 86 tahun tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya sesaat setelah menghidupkan mesin. Mobil itu keluar dengan mundur ke belakang. Kecepatan tinggi atau mundurnya? Pertamanya pelan. Pertama pelan, setelah itu setelah ke jalan aspal dia kecepatan tinggi sampai melintasi nyebrang jalan dan itu, Pak, dan menabrak orang yang lewat. Ibu-ibu sama dengan 2 anaknya. Bapaknya itu hidupkan mesin kendaraan, langsung spontan kendaraan itu langsung ngatret. Mundur ya, jadi jalan ke belakang. Pada saat kendaraan itu jalan ke belakang tadi, pengendara yang pertama pengendara sepeda motor ibu-ibu yang dibonceng itu 2 anak-anak ya. Yang luka parah yaitu. Untuk mengusut kasus kecelakaan lalu lintas itu, pengemudi mobil kemudian dibawa ke Mapolrestabes Surabaya untuk diperiksa. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Kecelakaan lalu lintas juga terjadi di Jakarta Timur, di mana seorang pengendara motor tewas terlindas truk setelah terjatuh dari motor yang ia kendarai. Diduga korban tak bisa menguasai laju kendaraannya saat melintas di jalan yang bergelombang. Aparat Polres Jakarta Timur yang tiba di lokasi kejadian menggelar olah TKP serta mengidentifikasi korban kecelakaan di Jalan Bekasi Timur Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Seorang pengendara sepeda motor bernama Rustandi tewas mengenaskan setelah terlindas truk barang. Kejadian naas itu berawal saat korban mengendarai sepeda motor dari arah stasiun Jatinegara menuju Jalan Cipinang. Diduga korban hilang kendali saat melintas di jalan bergelombang hingga terjatuh dan terlindas truk barang yang melaju di belakangnya. Ya, kejadiannya itu tuh posisinya mobil truk yang di sebelah kanan, ya kan, yang mobil saya sebelah kiri, posisi di depan belakang. Nah itu entah itu motornya lift, di tengah-tengah ada tanggul. Oh, jalan yang bergelombang. Jalan rusak, ya kan? Jalan rusak, dia goyang, motor lepas ke depan, dia ke kanan. Oh gitu Bang. Iya, jalan ke kanan terlindas. Guna kepentingan visum, jasad korban dibawa petugas ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sementara sopir beserta truk diamankan ke unit Laka Lantas Jakarta Timur untuk dimintai keterangan. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Ibu dan anak tewas seketika saat minibus yang ditumpanginya gagal menghindari truk yang mogok di Jalan Tol Gempol, Pasuruan, Jawa Timur, Senin sore. Sementara itu di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, seorang pengemudi minibus menjadi bulan-bulanan masa lantaran melaju melawan arah dan menabrak sejumlah kendaraan. Inilah video amatir saat pengendara minibus jadi sasaran kemarahan pengguna jalan di Jalan Danau Sunter Utara, Senin petang. Tak hanya itu, warga juga turut merusak mobil karena sang pengemudi telah membuat kekacauan.
Peristiwa berawal saat pengemudi minibus nekat melawan arah dan melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak 4 kendaraan. Akibatnya, sejumlah pengendara mengalami luka-luka. Warga pun berdatangan dan mencoba mengamankan pengendara minibus lantaran sang pengemudi memegang sepucuk senjata api. Sang pengemudi berikut kendaraannya langsung diamankan polisi. Sementara belum ada keterangan dari kepolisian terkait peristiwa ini. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, sebuah video amatir merekam situasi sesaat usai terjadi kecelakaan maut di Jalan Tol Gempol Pasuruan kilometer 791 jalur B Senin sore. Sebuah minibus nampak ringsek dekat pagar pembatas jalan tol. Dari hasil penyelidikan Satuan Lalu Lintas Polres Pasuruan Kota, sebuah minibus yang melaju kencang dari arah Surabaya menuju Probolinggo hendak mendahului kendaraan lain dari sisi kiri. Nahas, sang sopir minibus tak menyadari keberadaan truk di depannya yang tengah parkir karena mogok. Lantaran tak bisa menghindar, minibus kemudian menabrak bagian belakang truk hingga terpelanting dan menabrak pagar pembatas jalan tol di sisi kanan. Akibatnya, 2 orang penumpang yakni ibu dan anak tewas. Sementara 2 orang penumpang lain termasuk sang sopir terluka parah. Seluruh korban langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit Umum Daerah R. Sudarsono, Kota Pasuruan. 1 korban meninggal, sementara yang lainnya dibawa ke rumah sakit. Untuk susulan kemudian saat di rumah sakit, satu lagi korban meninggal dunia. Itu dugaan sementara sopir mengantuk atau konsentrasi hilang, kan? Sementara ini kami masih melakukan penyelidikan, tapi diperkirakan memang mengantuk. Polres Pasuruan Kota kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Tim Liputan melaporkan. Diduga karena sopir mengantuk, sebuah mobil minibus tercebur ke sungai di Jalan Trans Kalimantan Lingkar Luar, Kota Palangkaraya. Akibat kejadian tersebut, seorang penumpang meninggal dunia dan 2 orang lainnya luka-luka. Sebuah mobil minibus yang ditumpangi 3 orang mengalami kecelakaan dan terperosok ke sungai di Jalan Trans Kalimantan Lingkar Luar, Kota Palangkaraya. Sopir mengantuk dan kondisi jalan yang berlubang membuat mobil oleng dan lepas kendali, lalu menabrak pohon sebelum tersebut ke sungai. 1 orang penumpang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Sementara 2 orang lainnya alami luka dan dievakuasi ke Rumah Sakit Dori Silvanus, Kota Palangkaraya. Sementara dari hasil pemeriksaan, sopir tidak dalam kondisi pengaruh minuman alkohol atau narkoba dan murni kecelakaan akibat kondisi pengemudi mengantuk. Dalam kondisi mungkin saat itu masih agak gelap karena subuh, terus kemudian juga keterangan dari saksi atau mungkin sopir sendiri, dia mengantuk. Kasus ini dalam penanganan dan penyidikan unit Laka Lantas Polresta Palangkaraya. Syahrul Mubarok melaporkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kita beralih ke informasi lain. Sejumlah ular berbagai jenis ditemukan di sumur bor dan saluran air di permukiman warga di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Upaya evakuasi ular ini berlangsung cukup dramatis. Dengan hati-hati, petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Gulkarmat Kabupaten Bandung masuk ke dalam lubang sumur kecil di kawasan permukiman warga Soreang, Kabupaten Bandung, Senin siang. Petugas harus ekstra waspada karena ular yang berada di dalam sumur merupakan jenis ular berbisa, yaitu jenis ular weling. Terlebih, ternyata ada sekaligus 2 ekor ular di dalam sumur. Sebelumnya, Minggu malam, petugas berupaya mengevakuasi seekor ular yang tampak di dalam saluran pembuangan air. Ular ternyata jenis sanca sepanjang lebih dari 3 meter. Ular itu dalam 1 minggu itu ada sekitar 7 kali ya. Dan itu fluktuatif ya. Kadang 1 hari 2 kali, 3 kali. Meski sempat melilit kaki petugas, ular akhirnya bisa dievakuasi masuk ke dalam karung. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kemunculan sekaligus beberapa ekor ular di beberapa titik di Soreang tersebut. Namun diduga keluarnya ular dari tempat-tempat persembunyiannya dipicu faktor adanya perubahan iklim. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Bingung membayar utang kepada sang kekasih, seorang pria pengangguran di Bekasi, Jawa Barat tega menganiaya ibu rumah tangga dan anaknya dengan senjata tajam. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Dani Maulana usai jeda. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana dan kini kita masuki segmen Fokus Kasus. Setelah meringkus pelaku penusukan pasangan ibu dan anak di Bekasi, Jawa Barat, aparat kepolisian juga mengungkap motif pelaku yang viral lantaran beraksi dengan memakai atribut polisi. Pelaku mengaku memeras korban dengan dalih sang suami terjerat narkoba. Motifnya karena ia memiliki utang Rp500.000 kepada pacarnya. Inilah Reynaldi Zain Maulana, pria pengangguran warga Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat saat digiring petugas Satreskrim Polres Metro Bekasi, Kota Senin siang. Reynaldi telah ditetapkan polisi sebagai tersangka kasus penganiayaan dengan senjata tajam terhadap pasangan ibu dan anak di Jalan Cipete Raya Mustika Sari, Bekasi. Kepada polisi, ia melakukan pemerasan dengan dalih suami korban terjerat narkoba. Motif pelaku karena bingung untuk membayar utang Rp500.000 kepada pacarnya. Pelaku mencari sasaran random. Jadi seolah-olah petugas polisi yang datang mencari suami korban dengan alasan suami korban terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Nah, dengan dalih untuk berdamai. Sebelumnya video rekaman kasus penusukan yang dilakukan pelaku beredar luas di jagat maya karena pelaku yang memakai atribut polisi berhasil mengecoh warga dan kabur. Ternyata pelaku sengaja menyamar sebagai polisi saat melancarkan aksinya. Atas perbuatannya pelaku terancam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Di informasi lainnya, seorang korban pencurian sepeda motor di Depok, Jawa Barat berpapasan langsung dengan pelaku pencurian sesaat setelah beraksi. Ternyata ia baru menyadari jika sepeda motor yang dibawa pria tak dikenal itu ternyata sepeda motor miliknya. Gila ya? Iya, ada adikmu aja jalan-jalan ada tadi. Dari rekaman kamera pengawas warga RT 01 RW 04 Harjamukti, Cimanggis, Depok ini memastikan laki-laki yang berpapasan dengannya adalah seorang pencuri kendaraan bermotor. Bahkan dalam video terlihat dirinya juga berpapasan langsung dengan dua pelaku sesaat setelah mereka menjalankan aksinya saat akan pulang usai bekerja. Menyadari motornya telah dicuri, korban mencoba mengejar para pelaku namun upayanya tidak membuahkan hasil. Di ke rumah, orang-orang udah pada kesini nyamperin semua, itu tuh nyamperin di sini ngumpul gitu penuh ya. Motor siapa? Motor saya kali maling. Nah, baru istri keluar tuh baru ngeh istri itu. Motornya udah nggak ada. Iya. Pas di sini udah ramai itu, iya. Saya habis ngejar ke sini, saya pulang, orang-orang pada datang ke sini. Istri keluar nanyain, motor hilang, kata saya kenapa nggak dimasukin, apa di itu gitu kan. Ironisnya, korban sebelumnya sudah pernah kehilangan sepeda motor dan belum ditemukan hingga saat ini. Berbekal rekaman video kamera pengawas CCTV, korban telah melaporkan kasus pencurian yang menimpanya kepada pihak kepolisian. Kini kasus pencurian sepeda motor ini masih ditangani Polsek Cimanggis. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Di informasi lainnya, dua pria yang diduga terlibat pencurian yang meresahkan warga Kota Palembang dibekuk polisi. Keduanya diringkus ketika berada di tempat persembunyian. Sejumlah anggota Satreskrim Polrestabes Palembang yang berpakaian preman meringkus dua orang buruan mereka di tempat persembunyiannya di kawasan 15 Ulu, Palembang. Kedua pria itu ditangkap lantaran diduga terlibat tindak kejahatan pencurian di Jakabaring, Palembang. Kedua tersangka berhasil mengambil tas korban berisi uang tunai serta surat-surat berharga. Kawanan maling itu selalu mengincar rumah kosong yang sedang ditinggal penghuninya. Rumah itu kosong, dia jebol rumah itu dari belakang dan mengambil tas yang isinya juga ada uang 5 juta dan ada surat berharga, surat mobil ya, semua ada di tasnya dan beberapa barang kecil lainnya yang dibawa. Untuk mengungkap dugaan adanya tindak kejahatan lain yang melibatkan kedua tersangka, polisi masih memeriksa mereka di Satreskrim Polrestabes Palembang.
Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Jajaran Polda Metro Jaya menetapkan 4 orang tersangka atas kasus pencabulan dan persetubuhan terhadap 11 santriwati di sebuah pondok pesantren di Depok, Jawa Barat. 4 orang tersangka adalah 3 guru dan seorang santri senior. Dari hasil gelar perkara, Polda Metro Jaya menetapkan 3 guru dan seorang santri senior atas kasus pencabulan 11 santriwati di sebuah pondok pesantren di Depok, Jawa Barat. Polisi masih mengumpulkan bukti tambahan diantaranya dengan meminta keterangan dari 4 korban lainnya. Kendati sudah ditetapkan sebagai tersangka, keberadaan 4 orang itu masih disembunyikan pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Para tersangka dijerat pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Sekarang tim kita ini jemput bola mendatangi para korban yang lain karena memang kendalanya para korban ini enggan datang ke kantor polisi untuk melaporkan. Tetapi kita telah memiliki data ke 11 orang ini dan saat ini tim sedang menuju ke tempat mereka untuk mempermudah. Dugaan kasus pelecehan seksual di pondok pesantren di kawasan Beji, Depok mencuat setelah penasihat hukum para korban membuat laporan ke Polda Metro Jaya. 11 santriwati diduga menjadi korban pencabulan dan persetubuhan, meski hanya 3 orang yang bersedia diperiksa penyidik Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Ironisnya, aksi bejat ini diduga dilakukan 3 oknum guru serta seorang santri senior di pesantren. Di informasi berikutnya, seorang tukang bubur keliling di Tangerang tega melakukan tindak pencabulan terhadap anak di bawah umur. Modusnya, tersangka menjanjikan korban hadiah. Warga Kampung Dongkal, Cipondoh, Kota Tangerang dikejutkan dengan tindak pencabulan yang dilakukan oleh tukang bubur keliling terhadap sejumlah bocah laki-laki. Modusnya dengan mengajak korban ke semak belukar dan mengiming-imingi akan diberikan hadiah berupa burung merpati. Aksi tidak senonoh itu terungkap setelah salah satu korban mengeluhkan sakit di bagian kelamin. Pelaku yang saat itu berada di rumah kontrakannya disergap warga dan diserahkan ke kantor polisi. Kini hukuman penjara selama 15 tahun harus ditanggung tersangka. Korban diiming-imingi untuk dikasih burung dara sehingga diajak ke semak-semak, kemudian dilakukan tindak pidana pencabulan tersebut. Jadi seperti itu. Berapa korbannya? Jadi saat ini kita sudah memeriksa kurang lebih 4 korban, di mana korban ini kebanyakan adalah anak-anak usia antara 6 sampai 7 tahun. Pemirsa, seorang ibu tega membunuh bayinya yang lebih di luar nalar. Usai menganiaya darah dagingnya hingga tewas, ia justru pergi berlibur keluar kota. Rumah di Siwalan Kertotengah, Gang Anggur, Surabaya, Jawa Timur ini jadi perhatian warga. Sebabnya mayat bayi yang sudah membusuk hingga menghitam dan mengeluarkan cairan berada di kamar. Kasus terungkap saat nenek korban yang diduga telah mengetahui kematian cucunya baru mengadu ke warga 3 hari sesudahnya. Anehnya lagi, saat itu orang tua korban malah pergi untuk kepentingan liburan acara kantor. Menurut sang nenek, ia diancam anaknya yakni ibu bayi agar tak menceritakan ke siapapun perihal kematian korban. Merasa janggal, warga pun segera melapor ke polisi. Mbaknya ada kemungkinan pengancaman, katanya nggak boleh bilang-bilang. Mbaknya mungkin takut, mungkin sudah 3 hari ya sampai sekarang. Orang tuanya berangkat Jumat pagi kemarin. Kemana mas? Katanya ke Jogja, catering katanya. Oh catering? Kantor, ya. Suami istri itu? Suami istri. Menguak penyebab pasti kematian, jenazah dibawa ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk kepentingan autopsi. Hanya dalam waktu kurang dari 1 hari, polisi membekuk wanita berusia 25 tahun yakni ibu korban yang sedang berlibur bersama suami dan anak pertama berusia 1 tahun 6 bulan di Gunung Kidul, Yogyakarta. Keterangan nenek korban jadi salah satu alat bukti bagi polisi. Selain itu, hasil otopsi ada pembusukan pada kepala bagian belakang korban karena pukulan benda tumpul. Terungkap,
Suami tersangka yang sehari-hari kerja berlayar tak pernah menghendaki kehadiran buah hati keduanya hasil pernikahan secara siri selama 4 tahun bersama tersangka. Bahkan sejak kelahiran hingga usianya menginjak 5 bulan, suami tersangka tak pernah mau melihat korban yang tidur di lantai 2 rumah. Entah apa alasannya. Emosi ibu muda itu memuncak hanya karena bayi tak berdosa itu selalu menangis dan rewel tatkala ia bertengkar dengan suami. Tersangka lalu menganiaya darah dagingnya hingga tewas. Sementara aparat terus memeriksa dugaan keterlibatan suami tersangka. Menangis atau rewel apabila pelaku dan tersangka bertengkar dengan suaminya. Jadi ini salah satu alasannya. Motif pada ini bahwa mereka bertengkar itu karena dia melakukan tindakan ini karena sering rewel ketika suami istri ini bertengkar. Pelampiasan kekesalan kepada anak tak bisa menyelesaikan pertikaian. Kini ia justru harus menghabiskan masa muda maksimal selama 20 tahun di penjara. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Di informasi lainnya, 2 pengedar narkoba diringkus petugas Polresta Banyuwangi di 2 lokasi berbeda. Dari penangkapan itu, polisi mengamankan barang bukti sabu-sabu seberat 1 kg dengan nilai 1 miliar rupiah. Inilah detik-detik penangkapan seorang pengedar narkoba berinisial JP di rumahnya di kawasan Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Meski awalnya sempat mengelak, JP tak berkutik ketika polisi berhasil menemukan barang bukti sabu-sabu seberat 900 gram yang disimpan di dalam lemari kamarnya. Barang haram itu disimpan pelaku di dalam bungkusan teh Cina yang terbungkus rapi pada kardus sepatu. Penangkapan ini adalah hasil pengembangan kepada H, pengedar narkoba yang diciduk di kawasan SPBU Kecamatan Genteng, Banyuwangi dengan barang bukti 100 gram sabu-sabu. Dugaan sementara, sabu-sabu seberat 1 kg ini didapatkan kedua pelaku yang bertetangga dari seorang tak dikenal di luar pulau. Sabu-sabu ini rencananya akan dijual secara ecer kepada pelanggannya yang ada di wilayah Banyuwangi dan sekitarnya. Mereka ini termasuk pengedar atau pengecer yang besar. Jadi ini kami amankan pertama adalah kita menggunakan teknik undercover buy. Jadi kita pancing untuk membeli 1 on, kemudian setelah dapat 1 on kita kembangkan, kemudian dapat yang BB 900 gram. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, keduanya terancam dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun hukuman penjara atau hukuman maksimal berupa hukuman mati. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Fokus Pagi akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, diantaranya adalah ribuan aparat keamanan pemerintah Kerajaan Arab Saudi menggelar apel kesiapsiagaan menjelang puncak ibadah haji. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita ke informasi ibadah haji. Ribuan aparat keamanan pemerintah Kerajaan Arab Saudi gelar apel kesiapsiagaan jelang puncak ibadah haji yang akan dimulai pada hari Kamis tanggal 7 Juli mendatang. 1 juta jemaah akan menunaikan rukun Islam ke-5 tahun ini dan merupakan yang terbesar sejak pandemi COVID-19. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi siap menyambut sekitar 1 jemaah yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini, di mana 850.000 jemaah diantaranya berasal dari berbagai penjuru dunia termasuk dari Indonesia. Sekitar 1 juta jemaah akan menunaikan rukun Islam ke-5 tahun ini dan merupakan jumlah yang terbesar sejak pandemi COVID-19 merebak. Beberapa jemaah haji menyatakan sukacitanya dapat beribadah haji tahun ini. Sementara apel kesiapsiagaan digelar ribuan pasukan keamanan pemerintah Kerajaan Arab Saudi di kawasan Padang Arafah, tempat di mana sekitar 1 jemaah akan menunaikan puncak ibadah haji. Aparat juga menggelar simulasi untuk mengantisipasi keamanan yang akan mengganggu kelancaran ibadah haji dengan jumlah jemaah terbesar sejak pandemi COVID-19. Tak hanya gelar pasukan khusus pengamanan ibadah haji, berbagai macam kendaraan taktis juga dikerahkan.
متواجدين هنا لتلقي استقبال البلاغات على معايير عالية يتم إعطائهم دورات تكثيفية ودورات خاصة بالتقنية والتعامل مع ضيوف الرحمن بالشكل الأمثل والذي يضمن راحتهم وسلامتهم في المشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف. Ya, sebelumnya pada tahun 2020 pemerintah Arab Saudi hanya menyelenggarakan ibadah haji dengan jumlah jemaah kurang dari 10.000 orang di tengah wabah COVID-19 yang terus merebak. Sedangkan tahun lalu jumlah jemaah lebih banyak meski tetap dibatasi hanya 60.000 jemaah haji. Itu pun dengan syarat jemaah harus sudah menjalani vaksinasi COVID-19 secara lengkap. Sebanyak 46 calon haji asal Indonesia yang dipulangkan karena tidak memiliki visa resmi diduga menggunakan sebuah biro jasa perjalanan di Bandung Barat. Namun setelah ditelusuri, biro perjalanan itu mencatut alamat sebuah hotel. Disinilah di kawasan Lembang, Bandung Barat, PT Al-Fatih Indonesia Travel yang diduga memberangkatkan 46 jemaah haji dengan visa tak resmi mencatut alamat palsu untuk beroperasi. Rupa-rupanya alamat yang dipakai ini adalah lokasi sebuah hotel. Fakta ini diperkuat karena pihak hotel mengklaim tidak ada perusahaan travel pemberangkatan haji yang beroperasi di tempatnya. Pokoknya saya di sini itu 2017. 2017? Iya. Akan tahu nggak nih namanya dicatut untuk pelayanan haji? Saya baru tahu tadi dikasih tahu. Ya sebenarnya dirugikan, terus saya juga belum tahu harus mengambil langkah apa gitu. Sementara itu, PT Al-Fatih Indonesia terindikasi bodong karena perusahaan itu belum terdaftar sebagai penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. Dan setelah kami cek, itu diselenggarakan oleh PT Al-Fatih Indonesia dan itu tidak terdaftar sebagai PIHK di Kementerian Agama. Kalau tidak terdaftar, ya ilegal untuk menyelenggarakan haji. Sebelumnya kasus ini terbongkar setelah 46 jemaah haji furoda atau non-kuota asal Indonesia dideportasi pemerintah Arab Saudi karena tak menggunakan visa resmi. Mereka tidak lolos proses imigrasi karena visa yang digunakan bukan berasal dari Indonesia. Padahal para jemaah itu diduga sudah membayar biaya yang sangat mahal. Atas temuan ini, pemerintah Arab Saudi menerapkan sanksi denda Rp10.000 atau setara 40 juta rupiah bagi calon jemaah yang tidak punya surat izin haji resmi. Tim Liputan melaporkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta istri dan putrinya berangkat haji ke Tanah Suci atas undangan pemerintah Arab Saudi. Selain menjadi Amirul Hajj atau pemimpin 17.000 jemaah asal Jawa Barat, momen ini juga digunakan Ridwan Kamil untuk berhaji atas nama mendiang putranya, Emeril Khan Mumtaz. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta keluarga Senin siang berangkat haji ke Tanah Suci. Keberangkatan Ridwan Kamil dan keluarganya berhaji ini disambut gembira warga yang mengantarnya. Sebelum berangkat haji, keluarga Ridwan Kamil dan sejumlah pejabat ASN Pemprov Jawa Barat menggelar pengajian untuk mengenang 40 hari wafatnya sang putra Emeril Khan Mumtaz di Gedung Pakuan, Kota Bandung. Ridwan Kamil beserta istri Atalia dan sang putri Zahra mendapat undangan haji khusus dari Kerajaan Arab Saudi. Kesempatan ini pun digunakan Ridwan Kamil untuk membadalkan atau berhaji atas nama mendiang Eril. Di Arab Saudi, Ridwan Kamil juga akan menjadi Amirul Hajj atau pemimpin 17.000 jemaah asal Jawa Barat. Hari ini hari yang afdol, kami akan safar, berangkat, kami titipkan ke orang-orang hebat yang kalau pilih dengan jabatannya untuk menjaga tanah Jawa Barat, menjaga 50 juta warga Jawa Barat, dan kami mohon doanya pergi selamat, pulang selamat, dan bagi yang mau nitip doa silakan. Keberangkatan Ridwan Kamil berhaji ke Tanah Suci juga diunggah oleh tokoh agama Gus Miftah melalui laman media sosialnya. Selama berada di Tanah Suci, roda pemerintahan di Jawa Barat akan tetap berjalan lewat kendali Wakil Gubernur UU Ruzhanul Ulum. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Sepasang suami istri jemaah haji asal Indonesia terpisah dari rombongan setelah sebelumnya transit di Dubai, Uni Emirat Arab. Mereka terpaksa berpisah dengan rombongannya karena sempat kehilangan paspor di Bandara Dubai. Pasangan suami istri rombongan jemaah haji khusus ini sempat kebingungan saat bertemu petugas haji Indonesia. Keduanya tertinggal rombongannya karena saat transit di Dubai, Uni Emirat Arab,
salah satu paspor milik Pasutri ini hilang. Setelah ditemukan, mereka menumpang pesawat dari Dubai hingga bingung saat keluar di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Kepala Seksi PPIH Arab Saudi Zainal Abidin telah menghubungi rombongan haji khusus yang sudah dalam perjalanan menuju Mekah dan akhirnya Pasutri ini dijemput di pemondokan petugas haji Indonesia. Gak bisa ngomong Mbak, saya dari tadi cuma nangis terus. Terima kasih, terus sangat senangnya ketemu. Kemarin waktu itu hilang juga nangis, begitu ketemu juga nangis. Alhamdulillah, semua serba dilancarkan, serba dimudahkan. Alhamdulillah. Iya, jelang Hari Raya Idul Adha, sebuah pusat perbelanjaan di Arab Saudi semarak dengan pernak-perniknya. Banyak sekali pernak-pernik Idul Adha yang dijual, mulai dari boneka kambing dan domba, serta berbagai macam barang lainnya dengan tema domba yang menggemaskan. Semua pernak-pernik dijual di pusat perbelanjaan di Arab Saudi untuk menyambut Hari Raya Idul Adha. Apalagi bagi masyarakat Arab Saudi, perayaan Hari Raya Idul Adha lebih meriah dari perayaan Hari Raya Idul Fitri. Salah satunya di pusat perbelanjaan yang disebut Homsah Riyal alias 5 Riyal. Hanya ada dua harga yang ditawarkan di pusat perbelanjaan ini, yakni 5,75 Riyal dan 10,5 Riyal. Artinya, semua barang yang dijual di sini seharga sekitar Rp23.000 dan Rp42.000 saja. Ada boneka kambing dan domba, pajangan domba lucu, serta berbagai macam barang lainnya tentunya juga bertema domba. Pilih domba atau pilih kambing? Nah, ini barang-barang bertema domba atau kambing ini banyak sekali di pusat perbelanjaan ini karena akan menyambut Idul Adha. Lucu banget ya dalam menyambut Idul Adha di sini. Saya Puja Blus Bekti melaporkan dari Jeddah, Arab Saudi. Kita beralih ke informasi lain. Mahalnya minyak goreng kemasan di pasaran membuat warga Kota Bitung, Sulawesi Utara rela mengantre di agen untuk mendapatkan minyak goreng curah. Tingginya minat pembeli membuat pedagang membatasi pembelian minyak goreng curah. Beginilah antrian warga di salah satu agen minyak goreng curah di Kelurahan Girian, Kota Bitung. Mahalnya harga minyak goreng kemasan membuat warga beralih ke minyak goreng curah. Untuk mendapatkan minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liter, puluhan orang nekat mengantri hingga berjam-jam. Bahkan warga harus menyerahkan KTP sebagai syarat pembelian. Untuk satu KTP Bu, ya dapat dua. Layani dua supaya berbagi dan. Sementara itu, rencana pemerintah menerapkan pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dianggap warga menyulitkan karena tak semua orang mempunyai ponsel pintar. Biarkan aja pakai KTP, kan kalau bisa, supaya kalau KTP itu kan semua ada. Semua itu rakyat pasti mempunyai KTP, karena itu kan identitas kita. Tapi kalau kita menggunakan misalnya Peduli Lindungi, ya saya aja vaksinnya belum lengkap, bagaimana? Warga berharap pemerintah Kota Bitung bisa kembali menggelar operasi pasar minyak goreng curah agar kelangkaan minyak goreng di pasaran bisa teratasi. Yaya Piri melaporkan dari Kota Bitung, Sulawesi Utara. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga kebutuhan pangan dan pokok di ibu kota dan sejumlah wilayah mengalami kenaikan. Dampaknya daya beli masyarakat menurun dan omset pedagang pun berkurang. Di Pasar Selipi, Jakarta Barat, harga cabai rawit merah tembus Rp130.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting mencapai Rp110.000 per kilogram. Ada kenaikan sekitar Rp10.000 per kilogram bila dibandingkan hari sebelumnya. Selain cabai, harga kebutuhan pangan yang ikut naik drastis adalah bawang merah. Bahkan harga bawang merah Brebes menyentuh Rp80.000 per kilogramnya. Sementara di Kota Cimahi, Jawa Barat, harga cabai rawit, telur ayam, dan daging sapi masih tinggi. Kondisi ini berimbas pada menurunnya daya beli masyarakat dan meruginya sejumlah pedagang. Harga cabai rawit merah saat ini dibanderol
Rp115.000 per kilogramnya, sementara telur ayam dijual seharga Rp30.000 per kilogram. Untuk harga daging sapi tembus Rp135.000 per kilogram. Kenaikan harga kebutuhan pangan ini diperkirakan berlangsung hingga Hari Raya Idul Adha. Timnas Indonesia berpesta gol ke gawang Brunei Darussalam dengan skor 7-0 dalam ajang Piala AFF U19. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi hari ini. Kebakaran melanda sebuah rumah sakit di kota Palembang, Sumatera Selatan pada Senin malam. Akibatnya kepanikan melanda para pasien yang tengah dirawat berlarian keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Kepulan asap pekat terlihat muncul dari lantai 2 rumah sakit di Palembang. Untuk memadamkan api, 5 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Petugas pun terpaksa memecahkan kaca jendela rumah sakit agar asap bisa keluar dari ruangan. Kebakaran ini menyebabkan sejumlah pasien yang tengah dirawat berhamburan keluar gedung. Mereka menyelamatkan diri menuju ke ruang parkiran rumah sakit. Menurut pihak rumah sakit, api pertama kali muncul dari ruang poliklinik yang berada di lantai 2. Tidak ada korban jiwa atas kejadian ini. Pihak kepolisian dari Polrestabes Palembang masih akan melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran. Sementara itu, pasien pun diperbolehkan masuk kembali ke dalam gedung rumah sakit setelah dinyatakan aman oleh petugas damkar. Dari poli rawat jalan. Yang di lantai 2 ya, Dok? Sudah tutup. Jadi kebetulan ada perawat yang lihat ada asap. Dari situlah langsung panggil, kita aktifkan Kodret ya namanya ya, Kodret. Jadi semua datang, damkar semua datang. Pemerintah mengumumkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk wilayah luar Jawa Bali selama 1 bulan, mulai 5 Juli hingga 1 Agustus mendatang. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat bahwa pandemi ini belum selesai, sehingga semua kegiatan keramaian akan dikaitkan dengan syarat seluruh peserta yang terlibat telah divaksin dosis ketiga. Ya, dan berikut pernyataan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Satgas sudah mengeluarkan surat edaran bahwa untuk kegiatan keramaian itu wajib dosis ketiga. Jadi dikaitkan dengan izin keramaian. Kemudian yang berikut juga tadi Bapak Presiden mengingatkan bahwa aplikasi Peduli Lindungi untuk di berbagai tempat untuk terus diperketat, jadi tidak boleh kendor karena beberapa tempat termonitor agak kendor. Jadi ini yang harus ditingkatkan lagi karena tadi diingatkan bahwa beberapa negara masih tinggi, jadi pandemi belum usai. Kita beralih ke lapangan hijau dan dari ajang Piala AFF U19. Timnas Indonesia berpesta gol ke gawang Brunei Darussalam dengan skor 7-0. Hasil ini jadi modal positif bagi Timnas Garuda Nusantara sebelum menghadapi Thailand di laga selanjutnya. Tim nasional Indonesia berpesta 7 gol tanpa balas ke gawang Brunei Darussalam pada laga kedua Piala AFF U19 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Senin malam. Bermain di kandang sendiri, Timnas Garuda Nusantara tampil dominan sejak awal laga. Pada 20 menit awal babak pertama, tim besutan Shin Tae-yong sudah unggul 5-0 lewat 3 gol yang dicetak Hoki Caraka. Dan 1 gol yang masing-masing dihasilkan Ronaldo Kuate dan Arkan Fikri. Jelang paruh pertama berakhir, Hoki Caraka berhasil mencetak hat-trick dan menutup pesta gol Timnas Garuda di babak pertama dengan keunggulan 6-0. Pada paruh kedua, permainan berjalan sedikit lambat, namun tim Garuda Nusantara masih terus mengurung pertahanan Brunei Darussalam.
Pada menit ke-60, tim Merah Putih memperbesar selisih gol menjadi 7-0 lewat kaki pemain pengganti Alfrianto Nico. Meski terus menekan dan mengurung pertahanan Brunei sepanjang laga, namun tuan rumah tak mampu mencetak gol tambahan hingga peluit akhir berbunyi. Hasil ini mengantarkan timnas Indonesia ke posisi 2 klasemen sementara Grup A dengan poin 4. Sementara Brunei Darussalam terdampar di dasar klasemen. Ya, pemirsa, kesebelasan Belanda melawan Senegal akan menjadi laga pembuka Piala Dunia 2022 Qatar pada 21 November mendatang. Nah, jika berbicara soal Belanda, tahukah Anda mengapa tim oranye dijuluki juara tanpa mahkota di ajang Piala Dunia? Berikut informasinya. Juara tanpa mahkota. Itulah julukan yang melekat untuk tim nasional Belanda di kancah Piala Dunia karena tumbang secara dramatis di 3 partai final. Kekalahan pertama Belanda di partai puncak terjadi pada Piala Dunia 1974. Kala itu gaya bermain total football yang diusung pelatih Rinus Michels dihentikan Jerman Barat di partai final. Setelah berhasil unggul terlebih dahulu lewat gol cepat yang dicetak Johannes Kens melalui titik putih, Jerman Barat berhasil mencetak 2 gol balasan yang dicetak Paul Breitner dan Gerd Müller. Skor akhir 2-1 membuat Jerman Barat keluar sebagai juara dunia. Kekalahan Belanda selanjutnya terjadi di final Piala Dunia 1978. Pada edisi kali ini tim oranye takluk dari Argentina melalui babak perpanjangan waktu. Mario Kempes jadi pahlawan Argentina dengan 2 gol yang dicetaknya. Belanda pun lagi-lagi harus puas jadi runner-up di 2 edisi Piala Dunia beruntun. Di era sepak bola modern, Dewi Fortuna tampaknya masih enggan menghampiri Belanda. Tepatnya pada final Piala Dunia 2010 yang digelar di Afrika Selatan. Kali ini lawannya adalah Spanyol yang tengah dalam fase keemasan lewat gaya main tiki-taka. Seperti di final Piala Dunia 1978, Belanda kembali kalah di babak perpanjangan waktu. Andres Iniesta jadi pahlawan La Furia Roja lewat golnya pada menit 116. Usai sudah Fokus Pagi hari ini, tetap kencangkan protokol kesehatan. Dan pemirsa, saksikan info terkini juga corona di video, unduh aplikasinya sekarang. Dan pemirsa, ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga yang tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian kita melalui rekening BCA di nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Karena kepedulian kita adalah harapan mereka. Dan pemirsa, usai Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.